Di sesi ini insya Allah kita sama-sama membahas sedikit terkait kajian karya tulis. Nah, kita masuk ke strateginya bagaimana kita membuat kajian nih Bapak Ibu ya, atau strategi penelitian. Nah, tentunya tadi kita yang pertama kita memilih tema. Nah, tadi ya dari awal juga saya sudah sedikit singgung tema, memilih tema dan topik penelitian ini ya. Kemudian berikutnya bagaimana kita bisa mengenali penelitian yang pernah dilakukan ya. Karena biasanya penelitian yang kita lakukan itu sebenarnya sudah pernah diteliti oleh orang lain. Tapi tentunya yang perlu kita lihat ini keterbaruan ya. Mungkin penelitian yang lama itu regulasinya sudah tidak sesuai sehingga kita meneliti dengan regulasi yang baru atau sistemnya yang sudah berubah atau kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu maksudnya ya. Tapi tetap kita menjadikan rujukan penelitian sebelumnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini apa sih keterbaruannya atau perbedaan yang ditawarkan oleh tulisan kita dibanding tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, itu yang perlu kita concern. Lalu yang ketiga, kita memilih kerangka berpikir yang sesuai ya, ini. Yang keempat, kita menentukan jenis penelitiannya seperti apa dan lalu kita menyusun desain penelitian yang sesuai ya. Nah, ini. Oke, kita mulai dari yang pertama nih ya. Jadi kita satu-satu bagaimana memilih tema dan topik penelitian. Nah, Bapak Ibu, biasanya tema atau topik penelitian ini bisa kita dapatkan yang pertama itu dari minat kita, minat pribadi kita. Oh, saya mau nulis ini, berarti apa kita minat ya? Atau mungkin bisa juga kita melihat dari fenomena sosial yang terjadi. Ternyata ini perlu bagi kepentingan umum dalam rangka mungkin supaya pelayanan akan lebih optimal, supaya kita bisa memangkas birokrasi, atau kita bisa memperbaiki regulasi yang sudah ada, atau kita bisa memberikan inovasi apa ya bagi kepentingan umum. Nah, kemudian juga memilih tema dan topik ini juga kita lihat dari implikasi teori yang ada. Nah, bagusnya kalau kita berbicara BMN, ini semua regulasinya ada, teorinya itu pun ada ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat siklus kita ini sangat relevan dengan sebenarnya teori manajemen ya, yang dimulai dari perencanaan uh, ya, kemudian adanya perencanaan, pelaksanaan ya, monitoring evaluasi, kemudian pertanggungjawaban. Nah, siklus BMN pun seperti itu ya, di mana kita mulai dari adanya perencanaan ya, perencanaan aset, kemudian diakhiri nanti apakah aset itu kita hapuskan atau mungkin kita musnahkan atau bisa saja kita pindah tangankan ya. Nah, itu apa circle dari pengelolaan aset. Nah, Bapak Ibu, yang kedua meneliti ya. Nah, penelitian ini kita gunakan sumber yang dapat dipercaya ya. Maksudnya apa? Bisa saja kita melihat dari jurnal-jurnal yang ada saat ini. Saat ini sangat mudah ya. Di website itu di Google tinggal kita lihat atau Google Scholarship ya. Nah, ini kita tulis seumpama terkait inventarisasi, maka nanti akan keluar tulisan-tulisan atau jurnal-jurnal terkait hal tersebut ya. Ini. Kemudian bisa juga dari buku. Nah, ini juga sangat banyak sekarang ya. Lalu bisa artikel. Nah, ini semua ada semua ya sebenarnya di situ ya. Nah, ini hal-hal yang sumber-sumber penelitian yang bisa kita gunakan ya. Biasanya rumusan masalah itu bisa dalam bentuk pertanyaan lazimnya ya. Dalam bentuk pertanyaan. Apakah harus pertanyaan? Tidak juga ya. Tapi sebenarnya kan karena ada potensial gap, ada kesenjangan sehingga ada pertanyaan sebenarnya ya. Nah, ini di cover di rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini kita mengidentifikasi masalah.
ya, atau pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab, ya. Contoh tadi saya ngomong eh, terkait inventarisasi. Loh, contoh ya, kantor saya kok jadi temuan nih terkait inventarisasi. Berarti pertanyaan yang bisa saya kira-kira sampaikan, bagaimana sih proses inventarisasi di kantor saya gitu ya. Nah, itu kan pertanyaan penelitian. Kemudian itu sudah berarti ada bagaimana pelaksanaan inventarisasi di satker saya ya. Gitu. Lalu rumusan masalah dalam KTI ini berperan penting ya sebagai dasar untuk menentukan arah dan tujuan penelitian. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya kuncinya di sini kita ya. Kita maksudnya ada semacam ini ya, arah, petunjuk arah dengan rumusan masalah ini. Kemudian juga membatasi kita sebenarnya yang mau kita teliti itu sejauh mana sih? Apakah hanya lingkup kantor kita, atau kita berbicara kementerian kita, atau kita berbicara pengelolaan aset secara umum gitu ya. Bagaimana langkah untuk membuat rumusan masalah? Nah, di Bapak Ibu ya. Yang pertama kita lakukan ini dengan cara mengidentifikasi latar belakang atau konteks dari topik yang kita rencana akan tulis. Lalu kita identifikasi kesenjangannya apa? Kesenjangan pengetahuannya apa ya? Umpama dikatakan bahwa hasil opname fisik itu harus dilakukan segini. Tapi kenyataan yang kita lakukan itu hanya segini. Nah, berarti apa? Ada kesenjangan ya. Lalu kita buat pertanyaan penelitian tadi seperti saya sampaikan. Contoh biasanya pertanyaan itu apakah ya atau bagaimana, kenapa? Nah, itu kan bisa ya menjadi pertanyaan penelitian. Lalu kita tentukan batasan penelitian. Nah, biasanya batasan penelitian ini pun tercermin dari pertanyaan penelitian kita. Karena sebenarnya penelitian kita ini menjawab pertanyaan penelitian ya. Nah, kemudian kita biasanya bertanya, berapa banyak sih pertanyaan penelitian yang perlu ada? Ya tergantung, kita mau menjawab permasalahan seberapa banyak gitu ya. Bisa nggak Pak? Pertanyaan penelitian satu boleh, 5 boleh, boleh, 10 boleh, boleh, silakan gitu ya. Nggak ada masalah, tidak ada pembatasan ya. Karena itu akan menentukan nanti di hasil dan pembahasan menjawab berapa banyak pertanyaan penelitian yang kita cantumkan di rumusan masalah. Lalu kita kaitkan dengan tujuan penelitian kita ya. Tujuan penelitian kita, kemudian kita membuat kalimat rumusan masalah. Demikian tema kita kali ini dan jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.